Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh peristiwa yang tercatat dalam sejarah. Agar semakin paham, berikut penyebabnya. Perang Saudara. Perang Saudara terjadi karena perebutan tahta kekuasaan dari keturunan Hayam Wuruk. Setelah melewati masa kejayaan di abad ke-14, kekuasaan kerajaan Majapahit mulai melemah. Perebutan tahta. Masa keruntuhan kerajaan Majapahit terjadi setelah wafatnya Hayam Wuruk di tahun 1389 Masehi. Saat itu terjadi perebutan tahta antara putri mahkota Kusumawardhani yang menikahi sepupunya sendiri, Pangeran Wikramawardhana, dan putra dari selirnya yakni Wirabumi. Akibatnya terjadi Perang Paregreg. Perang tersebut dimenangkan oleh Wikramawardhana, namun perang ini melemahkan kendali Majapahit atas daerah kekuasaannya, terutama di luar Jawa. Masuknya agama Islam. Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh peristiwa masuknya agama Islam. Hal ini ditandai dengan kedatangan Laksamana Cheng Ho, seorang jenderal Muslim dari Tiongkok yang membentuk komunitas Tiongkok dan Arab di beberapa pelabuhan seperti di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Berdirinya Kesultanan Malaka. Kerajaan Majapahit juga semakin tertekan karena kebangkitan Kesultanan Malaka yang pada abad ke-15 mulai menguasai Selat Malaka. Kesultanan tidak henti memperluas kekuasaannya ke Pulau Jawa. Berkembangnya Kesultanan Demak. Runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh peristiwa berkembangnya Kesultanan Demak di tanah Jawa. Pasalnya, Demak melakukan intervensi Islamifikasi ke seluruh penjuru Pulau Jawa. Serangan dari kerajaan Demak. Kerajaan Majapahit runtuh karena serangan dari kerajaan Demak pada awal abad ke-16. Raden Patah pada masa kepemerintahan Raja Brawijaya X dari kerajaan Demak melakukan penyerangan kepada kerajaan Majapahit, sehingga kemunduran kerajaan Majapahit disebabkan oleh berbagai faktor di atas. Peninggalan kerajaan Majapahit. Setelah mengetahui runtuhnya kerajaan Majapahit disebabkan oleh peristiwa mulai perebutan tahta hingga serangan dari kerajaan Demak. Ketahui juga peninggalan karya sastra seperti kitab Negara Kertagama Empu Prapanca, kitab Arjuna Wiwaha Empu Kanwa, dan kitab Sutasoma Empu Tantular. Candi seperti Penataran, Blitar, Candi Sumberjati, Candi Sewentar, Candi Tikus Trowulan, Candi Jabung, Candi Tigawangi, dan Candi Surawana, Kediri. Kejatuhan Majapahit ditandai dengan Candra Sengkala. Arti Sengkala ini adalah sirna hilanglah kemakmuran bumi. Ada yang mengatakan bahwa Candra Sengkala tersebut adalah gugurnya Kertabumi atau Brawijaya 10 Raja ke-11 Majapahit, yaitu Girindrawardhana. Padahal Brawijaya 10 sebenarnya tidak gugur ketika keraton Majapahit diserang. Brawijaya 10 lolos dari kepungan prajurit Girindrawardhana. Dia menyamar sebagai pendeta Buddha, kabur bersama abdi dalamnya Sabdapalon, Noyo Genggong. Mereka mempunyai tujuan ke Gunung Lawu, sehingga Brawijaya dikenal dengan nama Eyang Lawu. Ujar Mas Syarif Hidayat, paranormal yang tinggal di Jabodetabek, Cikarang, Bekasi. Sabdapalon itu abdi dalam yang sakti mandraguna. Mas Syarif Hidayat mengatakan Sabdapalon akan pergi selama 500 tahun kemudian. Sabdapalon menyatakan janjinya akan datang kembali di bumi tanah Jawa dengan tanda-tanda tertentu. Tanda utama itu adalah muntahnya lahar Gunung Merapi ke arah barat daya, baunya tidak sedap, dan juga kemudian diikuti bencana-bencana lainnya. Itulah tanda Sabdapalon datang. Dalam dunia pewayangan, keadaan ini dilambangkan dengan judul Semar Ningit Jawantah. Secara hakikat, nama Sabdapalon Noyo Genggong adalah simbol dua satuan yang menyatu, yaitu Hindu-Buddha, Siwa-Buddha. Di dalam Islam, dua satuan ini dilambangkan dengan dua kalimat syahadat. Di Bali, hal ini dilambangkan dengan apa yang kita kenal dengan Sat Khayangan Jagat. Artinya dalam kejadian ini 8 kekuatan dewa-dewa menyatu, menyambut dan menghantarkan Sang Hyang Ismoyo, Sabdapalon, untuk turun ke bumi. Di dalam kawruh Jawa, Sang Hyang Ismoyo adalah sosok dewa yang dihormati oleh seluruh dewa-dewa. Dan Gunung Merapi di sini melambangkan hakikat tempat atau sarana menistisnya dewa ke bumi. Hal ini berhubungan dengan ramalan Sabdapalon tentang tanah Jawa. Sang Prabu Brawijaya mengadakan pertemuan dengan Sunan Kalijaga didampingi oleh punakawannya.
yang bernama Sabda Palon Noyo Genggong. Mereka berbicara, Sabda Palon menyatakan kelak waktunya paling sengsara di tanah Jawa, paparnya. Umpama seorang menyeberang sungai sudah datang di tengah-tengah, tiba-tiba sungainya banjir besar, dalamnya menghanyutkan manusia sehingga banyak yang meninggal dunia. Bahaya yang mendatangi tersebar seluruh tanah Jawa. Itu sudah kehendak Tuhan, tidak mungkin disingkirkan lagi, sebab dunia ini ada di tangannya. Hal tersebut sebagai bukti bahwa sebenarnya dunia ini ada yang membuat. Bermacam-macam bahaya yang membuat tanah Jawa rusak, yang orang yang bekerja hasilnya tidak mencukupi. Para priayi banyak yang susah hatinya, saudagar selalu menderita rugi. Orang bekerja hasilnya tidak seberapa. Orang tani demikian juga, penghasilannya banyak yang hilang di hutan. Bumi sudah berkurang hasilnya, banyak hama yang menyerang. Kayu pun banyak yang hilang dicuri. Timbullah kerusakan hebat sebab orang berebut. Benar-benar rusak moral manusia. Bila hujan gerimis banyak maling, tapi siang hari banyak begal. Manusia bingung dengan sendirinya sebab rebutan mencari makan, ungkapnya. Mereka tidak mengingat aturan negara sebab tidak tahan menahan keroncongannya perut. Hal tersebut berjalan disusul datangnya musibah pagebluk yang luar biasa. Penyakit tersebut merata di tanah Jawa, bagaikan pagi sakit sorenya telah meninggal dunia. Bahaya penyakit luar biasa di sana sini, banyak orang mati, bebernya. Hujan tidak tepat waktunya, angin besar menerjang sehingga pohon-pohon roboh semuanya. Sungai meluap banjir sehingga bila dilihat persis lautan pasang, seperti lautan meluap airnya naik ke daratan, merusakkan kanan kiri. Kayu-kayu banyak yang hanyut, yang hidup di pinggir sungai terbawa sampai ke laut. Batu-batu besar pun terhanyut dengan gemuruh suaranya. Gunung-gunung besar bergelegar menakutkan, lahar meluap ke kanan serta ke kiri sehingga menghancurkan desa dan hutan. Manusia banyak yang meninggal sedangkan kerbau dan sapi habis sama sekali. Hancur lebur, tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Gempa bumi 7 kali sehari sehingga membuat susahnya manusia. Tanah pun menganga, muncullah perkasaan yang menyeret manusia ke dalam tanah. Manusia-manusia mengadu di sana sini, banyak yang sakit. Penyakit pun rupa-rupa, banyak yang tidak dapat sembuh. Kebanyakan mereka meninggal dunia, ucapnya. Berbagai bencana telah terjadi di Nusantara, khususnya Indonesia. Sebagai contoh Cianjur yang barusan terjadi gempa bumi dan sekarang Gunung Semeru yang akan meletus. Bagaimana ini, mungkinkah Sabda Palon sudah menagih janji di Nusantara atau tanah Jawa? Jangan lupa ikuti terus informasi berita sejarah, mitos, dan misteri di Surup channel ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis.